Baik. Tadi kita sudah dari monosakarida ya Bu ya. Ya. Sekarang kita masuk ke polisakarida. Oke, ya. Ini sekarang tadi di sakarida ya. Di sakarida contohnya sukrosa. Saya tambahkan sedikit ya Mas Amar ya. Baik. Sukrosa sendiri dia sifatnya tidak mereduksi. Jadi dia tidak mereduksi. Kalau tadi kan ada glukosa ya, glukosa bisa mereduksi ya. Jadi dia bisa mereduksi Fehling ya, larutan Fehling yang akan kita lihat di dalam peragaan nanti. Di sini kalau sukrosa dia tidak bisa mereduksi CO2+ menjadi CO+ ya. Itu. Baik. Itu yang membedakannya Bu ya, cukup membedakannya. Kalau yang sukrosa itu tidak mereduksi ya. Ya. Oke, tadi Mas Amar bertanya tentang polisakarida ya. Ya, sekarang saya berlanjut ke tentang polisakarida. Polisakarida ini tersusun dari ribuan molekul monosakarida ya. Ini biasa banyak terdapat pada serat-serat gitu ya. Serat-serat seperti apa ini? Seperti serat tumbuhan gitu ya. Atau disebut selulosa. Kalau kain, serat kain itu termasuk juga ya. Nah, ini ada contoh lain lagi. Tadi ada selulosa, ya. Rumusnya nanti kita akan lihat. Di sini kita lihat pati dulu. Kalau pati ini, tahu Mas Amar, pati itu terdapat banyak di gandum. Di gandum. Terus di beras, di jagung gitu ya. Kalau kentang? Ya bisa. Ada juga ya. Terus pati ini dia merupakan polisakarida yang ada yang bercabang yang disebut amilopektin. Ya. Amilopektin ini adalah polisakarida yang bercabang. Ini contoh salah satu pati ya. Ada lagi polisakarida yang lain ya. Oh ya, ini contoh amilosa ya, poliamilosa ya. Kemudian ada yang disebut glikogen ya Mas Amar. Glikogen ini terdapat banyak di dalam hati. Dalam hati apa ya, dalam hati kita manusia. Hati manusia, makhluk hidup juga. Maksudnya karena gini, kita kan glukosa dalam tubuh kita, ya, glukosa dalam tubuh kita itu tidak semuanya terpakai gitu ya, tidak semuanya terpakai. Jadi sebagian tersimpan atau disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati kita. Ya. Itu ada dampaknya guys? Cadangan energi. Cadangan energi. Sebagai cadangan energi. Ya. Baik. Pantasnya kalau ini pasti rasanya juga manis ya. karena kalau gula itu kan mengandung manis, pasti kita kan kalau kalau kita sedang kekurangan tenaga, kita lemas, bila kita minum yang manis, akan meningkatkan menambah energi ya. Meningkatkan gula darah sehingga kita menjadi lebih berenergi gitu ya. Baik. Ya. Dan tadi itu polimer itu ada biasanya ada di hati kita. Di polisakarida itu yang glikogen ya. Ada glikogen. Di dalam hati. Baik. Sebagai simpanan karbohidrat ini ya. Baik. Tersimpan dalam hati atau otot. Nah, yang membedakan kalau dengan pati Bu, dengan membedakan pati kan kalau glikogen biasa tersimpan di hati ya. Iya. Mungkin yang membedakan strukturnya ya. Tadi kan strukturnya kita sudah lihat, strukturnya berbeda ya. Baik, tapi kalau dari segi sama-sama polisakarida, ya sifatnya tentu berbeda karena strukturnya juga berbeda. Baik. Gitu, mungkin saya sedikit ingin mereview sebelum kita masuk ke yang berikutnya tadi. Ini polisakarida dengan monosakarida. Mungkin bisa direview kembali monosakarida. Yang membedakan masing-masing ini adalah. Ya. Jadi kalau monosakarida tadi hanya terdiri dari satu molekul sakarida ya. Kalau di sakarida terdiri dari 2 molekul sakarida, sedangkan kalau polisakarida terdiri dari banyak atau ribuan gitu ya molekul sakarida gitu ya Mas Amar. Ya. Dan tadi kalau yang polisakarida biasanya ditemukan dalam serat-serat ya Bu? Ada di serat-serat juga ada ya. Tadi ada di glikogen kan ya di hati, terus ada ini serat-serat nih sekarang. Serat-serat. Kalau yang di sakarida? Di sakarida tadi ada maltosa, ada laktosa ya, ada sukrosa tadi ya. Sukrosa. Nah, kalau yang monosakarida itu tadi ada fruktosa, monosakarida fruktosa ya termasuk ya? Termasuk ya, betul. Fruktosa, galaktosa, dan juga ada tadi cincin
Kita udah bahas tadi cincin piranosa, jadi kalau cincin yang 6 itu ya disebut piranosa, kalau cincin 5 furanosa. Jadi dia banyak dalam bentuk proyeksi Howard atau dalam bentuk siklik, dalam bentuk cincin. Kalau dia jumlah atom C-nya 5 atau 6 gitu. Ya kalau monosakarida jumlahnya 5 atau 6 itu banyak dijumpai dalam bentuk siklik. Makanya tadi ada proyeksi cincin atau Howard tadi ya, proyeksi Howard. Tadi kita sudah bahas sana, dan mungkin saya sedikit juga ingin mengulang karena materi kita tadi sudah banyak yang kita sudah bahas. Fruktosa seperti tadi, kalau yang saya ingat adalah fruktosa biasa ditemukan dalam buah-buahan ya Bu ya. Biasanya ada di anggur, di pisang tadi ya. Ya, banyak di buah-buahan. Di buah-buahan. Terus kalau galaktosa itu ada di kandungan sapi ya. Susu sapi ya. Baik, dan kalau yang membedakan cincin piranosa dan furanosa adalah kalau cincin piranosa terdiri dari 6 ya Bu ya. 6 atom C ya. 6 atom C, dan cincin furanosa terdiri dari 5 atom C. Ya, betul. Baik. Ya. Dan mereka cincin piranosa dan furanosa tadi ada cara berikatannya gitu ya. Antara kalau piranosa antara OH pada C kelima dengan atom C pertama, atau ya pada gugus aldehid itu atom C pada gugus aldehid. Gitu. Kalau furanosa contohnya pada fruktosa, pada ikatannya antara OH pada C kelima dengan C kedua pada karbonil di fruktosa. Itu tadi ya, Mas Ahmad. Ternyata banyak yang membedakan itu Ibu ya. Rumus-rumusnya itu yang di dalam unsur-unsurnya. Ya, mungkin itu juga ya memang cukup membingungkan ya. Untuk siswa kita juga kalau di sekolah guru-guru mengajar mungkin kesulitannya di sini gitu ya. Ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida, dan rumusnya mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Biasanya kalau yang ditemukan oleh guru-guru seperti guru-guru dalam mengajarkan materi mengenai monosakarida gitu ya, polisakarida, untuk memberitahu jenis-jenisnya kepada siswa, kira-kira apa yang sering kali ditemukan hambatannya atau kesulitan yang dihadapi oleh guru-guru itu Bu? Itu tadi biasanya guru-guru lebih kesulitan ketika menjelaskan pembentukan cincin tadi, pembentukan cincin piranosa itu ya. Piranosa dan furanosa itu tadi, makanya kita tayangkan tadi kan, kita sudah tayangkan. Jadi supaya guru-guru nanti bisa menerangkan kepada siswanya, dan siswanya lebih memahami gitu ya, kenapa bisa terbentuk cincin piranosa dan furanosa seperti apa. Seperti itu. Dan ini biasa kita biasa harus dilakukan praktek ya Bu ya. Ya, kita itu nanti ada ujinya. Ada uji juga, nanti ada uji karbohidrat, itu namanya nanti ada uji untuk monosakarida, misalnya uji glukosa seperti apa, kemudian uji karbohidrat yang lain gitu ya. Nah, itu ada ujinya, ada reaksinya. Cukup menarik. Mungkin nanti kita akan bahas mengenai uji karbohidrat ya Bu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, ditahan terlebih dahulu penjelasannya. Baik pemirsa, Diklat Jarak Jauh Kementerian Agama Republik Indonesia, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.